Sejatinya pemimpin itu harus mampu merespon imajinasi atau mimpi rakyat itu, bahkan melebihi dari ekspektasi mereka. Ya, coba bayangkan minta bidan tapi kita kasih dokter gitu loh. Ya seharusnya seperti itu gitu, karena kita ini sebagai orang tua dari seluruh masyarakat gitu. Karena saya percaya dan saya juga yakin teman-teman percaya bahwa kalau kita ingin keluar dari ketertinggalan kita ingin keluar dari kemiskinan kita ingin keluar dari segala keterbatasan kita. Golden gate-nya itu adalah ya memang pendidikan. Kalau pendidikannya baik, pendidikannya udah sangat representatif untuk bisa menciptakan juga kesempatan-kesempatan kepada orang lain gitu. Saya memberi penghargaan, ini perlu kita hidupkan. Tahun depan kita akan buat lagi. Selamat kepada Bapak Ibu, penerima Nawacita Award tahun 2022. Semoga menjadi inspirasi dan dorongan bagi generasi bangsa menuju Indonesia Maju 2045. Pemirsa Nawacita Politik TV, telah hadir di studio Nawacita Politik TV mantan anggota DPR RI yang pada saat itu masih relatif muda di umur 32 tahun, periode 2004-2009, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Bupati Nia Selatan periode 2011 sampai 2016, dan beliau bertaruh kembali di 2015 tetapi dimenangkan oleh rival. Nah, kita akan menanyakan ke beliau trik-trik dan strategi beliau pada saat menjabat anggota DPR RI dan juga bagaimana tanggapan beliau tentang pemerintah daerah Nia Selatan pada saat ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat datang di studio Nawacita Politik TV. Kita ini, Pak, lagi ada perhelatan pesta besar. Ya. Dunia perpolitikan di 2024. Banyak riak-riak, Pak. Artinya banyak gesekan-gesekan, bahkan ekstrimnya. Ada yang memuja-muji, ada yang mencaci maki. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dulu perihal ini sehingga masyarakat kita bisa diedukasi tentang perpolitikan, karena Pak Idealis Mandaci ini sudah melalang buana di dunia perpolitikan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada seluruh pemirsa, para pemirsa dari Nawacita Politik TV yang sedang berkembang. Selamat siang semua. Yahobu. Pak Cornelius, kalau ditanya sama saya menyangkut soal perpolitikan menghadapi situasi yang akan terjadi tahun 2024 ini, ya kalau kami dengan pengalaman yang ada, ya kita serahkan saja kepada masyarakat, kepada rakyat untuk memilih para calon-calon yang terbaik tentunya. Dan kita percaya masyarakat sekarang sudah makin cerdas, makin berani untuk menentukan calon-calon wakilnya. Betul. Yang akan duduk di Senayan terutama. Begitu, Pak. Baik, sebelum kita bergeser ke sana, itu nanti kita breakdown, Pak. Ya. Selama ini dengan dunia perpolitikan di Indonesia Selatan, apa program pada saat Bapak menjabat sehingga kondisi pada saat ini sekarang ini Bapak sering mengkritisi yang namanya pemerintah daerah Nia Selatan pada saat ini, artinya dengan dikritisi berarti belum bergeser dengan apa harapan masyarakat. Ya. Ya, kalau soal mengkritik dan dikritik itu kan itu tentunya jadi sarapan pagi para politisi itu. Ya.
para pemimpin yang sedang Berarti menjabat. lumrah itu ya? Ya, wajar-wajar saja. Siap. Saya juga waktu menjabat menjadi bupati, bukan cuma kritik yang ada, bahkan hujatan-hujatan yang keras ya, yang kadang-kadang di luar daripada etika yang ada. Tetapi bagi kami, ya itu lumrah saja, karena kritik bagi saya itu sesuatu social control bagi kita untuk bisa melakukan yang terbaik bagi rakyat. Karena kalau pemimpin itu juga merasa sor sendiri, ya tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengkritik, ya jadinya hasilnya seolah-olah dia merasa benar gitu. Kalau saya dulu, ya saya biarkan saja. Bahkan ada yang demo pun, kan dulu pagar rumah saya, pagar rumah dinas itu kan saya pecahin semua pagar-pagarnya itu. Supaya orang bisa berakses langsung ya kepada saya. Dulu pemimpinnya, ya dulu saya waktu demo, ya saya ajak ke rumah. Saya ingin dengar mereka gitu. Mahasiswa demo, nggak apa-apa. Saya ingin dengarkan mereka, saya tahu, oh iya gitu. Sehingga itu menjadi bahan referensi kuat kepada kita untuk bisa melakukan, mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik. Menyangkut soal apa yang dilakukan, apa program, tentunya semua juga khalayak tahu bahwa saya waktu itu berkomitmen yang serius untuk mau melayani rakyat itu dengan sepenuh hati. Apa yang saya janjikan kepada rakyat, semampu sedaya saya untuk bisa mewujudkan kepada rakyat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Karena kita ketahui bahwa itu adalah basic need, ya, kebutuhan dasar daripada masyarakat tentang pendidikan. Karena semua orang tua, termasuk kita, pingin anak kita bisa sekolah dari SD, SMP, SMA, jika selesai SMA bisa kuliah gitu ya. Dan tentunya di sinilah dibutuhkan kepemimpinan yang bisa menjawab atau merespon keinginan daripada rakyatnya. Bahkan bila perlu melebihi ekspektasi daripada rakyatnya. Semua orang pingin anaknya kuliah. Itu makanya kita pingin ya program itu pada saat itu kita jalankan dan bisa, dan kita tahu hasilnya sekarang. Semua desa, semua ada sarjana, dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali. SDM bisa dengan, apalagi dengan dana desa sekarang, pengelolanya juga harus lebih baik, dan orang yang berpengetahuan yang cukup untuk itu. Dan juga dari regional kepulauannya saja, ya hasilnya sekarang kita tahu bahwa hampir seluruhnya ya di instansi yang ada di Kepulauan Nias itu diisi oleh SDM orang Nias Selatan. Bisa lihat rumah sakit di Kepulauan Nias, di Gunung Stoli, di Nias Barat, di Nias Utara, semua itu dokter-dokternya dari Nias Selatan. Walaupun ya kita patut sesalkan seharusnya pemerintah Nias Selatan itu juga bisa merespon, menerima mereka dengan memberikan insentif yang cukup untuk bisa mereka mengabdi kembali untuk mengabdi kepada rakyat Nias Selatan. Oke, sebelum berkembang jauh ke sana, Pak, kondisinya Bapak itu sering menyampaikan perihal kritikan itu termasuk stunting misalnya. Iya. Nah, berbicara dunia pendidikan, berbicara kesehatan, kalau masyarakat kita saja berbicara stunting, bagaimana itu, Pak? Ya, kalau stunting itu sebenarnya tinggal daripada kepedulian kepemimpinan. Dulu saat saya waktu menjabat, itu saya fokuskan gitu ya, ada anggaran khusus untuk menangani itu. Ya, bahkan kita lebih proaktif. Ya, petugas-petugas kesehatan itu langsung menjemput gitu. Langsung menjemput, koordinasi dengan kepala desa, deteksi mana rumah tangga yang mengalami stunting keluarganya, itu langsung kita handle gitu ya. Handle dan kita kirim, jemput, bila kita tangani sehingga bisa recovery kesehatan daripada yang mengalami stunting. Gitu. Nah, artinya dengan Bapak sampaikan sekarang ini dulu, artinya tidak terjadi saat ini? Ya tentunya kan bisa, sekarang kan rakyat sudah cerdas ya, rakyat sudah berani melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang
hanya janji, mana yang sudah merealisasikan. Ya, memang itulah yang terjadi sekarang. Memang sangat tidak objektif ya, bisa subjektif karena saya langsung rival ya pada saat itu. Tapi ya bisa ditanyakan kepada masyarakat apa yang mereka alami sekarang. Ya, pengangguran, ekonomi yang sangat sulit, anak muda yang tamat SMA tidak bisa melanjutkan kuliah. Artinya apa? Pengangguran makin banyak ya. Dan akhirnya yang terjadi adalah kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada negatif seperti narkoba. Ini sudah makin menjalar di Nia Selatan. Dan ini yang perlu kita atensi khusus ya. Generasi ini mau kemana ke depan? Ya. Tentunya kita butuhkan pemimpin yang benar-benar bukan hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar janji, tapi aksi secara berani untuk bisa menjawab kebutuhan daripada rakyat. Gitu. Nah, mengingat apa yang Bapak sampaikan saat ini, terlepas masyarakat bisa menilai, posisi pada saat ini pemerintah daerah Nia Selatan itu 2 kali WTP, Pak. Nah, artinya secara pengakuan wajar tanpa pengecualian itu, bagaimana menurut Bapak perihal itu? Artinya dengan kondisi kita sampaikan boleh dibilang tidak berhasil tapi dapat WTP. Nah, kira-kira seperti apa? Ya, kalau jujur dikatakan ya WTP bagus juga. Artinya secara administratif itu ya bagus, pencatatan aset, keuangan itu semua bisa tercatatkan dengan baik. Tetapi yang jauh lebih penting sebenarnya adalah bagaimana politik anggaran yang dimainkan oleh pemimpin itu bisa menyentuh langsung kepada rakyat, tidak hanya sekedar administratif gitu loh. Betul. Ya, sebenarnya di situ poinnya adalah tidak hanya mencatat gitu, tetapi yang paling penting seperti saya katakan tadi adalah bagaimana seorang pemimpin itu menggunakan pikirannya secara jernih, secara cerdas, secara berani untuk mengalokasikan anggaran itu kepada kepentingan rakyat gitu. Ya, coba kan menjadi ironi. Oke, kita WTP Nia Selatan. Tapi data statistik menyatakan bahwa Nia Selatan paling miskin gitu. Nah, apa yang salah di situ? Ya, saya kira ini yang menjadi concern kita semua, dan kita mengharapkan pemimpin itu untuk tidak berkamuflase kepada rakyat. Ya, seharusnya uang yang triliun itu, bayangkan uang kita ini triliun loh, mungkin 1,5 triliun. APBD Nia Selatan itu 1,5 triliun, tetapi rakyat tidak dapat apa-apa gitu. Bila dikomparasi dengan kabupaten kota lain? Ya, tidak dapat apa-apa. Dulu masa saya akhirnya harus cerita tentang saya, kan saya comparison dengan saya. Ya dulu nggak sampai 1 triliun, cuma 800 miliar. Separuhnya mungkin dari sekarang, tetapi ya paling tidak saya bisa menyentuh basic need, kepentingan dasar daripada rakyat itu tentang pendidikan, tentang kesehatan. Kalau anak bapak sudah sekolah bagus, biayanya sudah ada. Kalau anak bapak sudah sehat, bapak sendiri sehat, kan sejahtera. Betul. Ya, kan sejahtera. Setuju. Ya, itu poinnya. Sebenarnya kita harus melihat daripada output daripada kinerja pemerintah itu. Nah, yang dibutuhkan ketika itu harus benar-benar anggaran itu bisa tersentuh konstituen atau masyarakat itu sendiri. Seperti apa gebrakan-gebrakan yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya tak lepas daripada kapasitas kepemimpinan ya. Kemampuan daripada pemimpin itu untuk bisa menganalisa setiap anggaran itu sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan dengan anggaran yang cukup itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Ironi loh, mungkin 1,4 triliun uang Nia Selatan, tetapi tidak didapatkan oleh rakyat gitu loh. 1,4 triliun. Berapa budget untuk ASN itu sendiri? Artinya ya, kita harus... Ini kan ada dua pos anggaran yang paling besar itu adalah soal belanja publik dan belanja pegawai. Okay. Kan itu. Yeah. Ya kalau dulu saya balikin.
belanja pegawai itu ya mungkin 30%, belanja publik 70%. Gitu. Belanja publik 70%, belanja pegawai 30%. Karena Artinya pegawai, dibalik. iya, sehingga pos anggaran yang untuk rakyat itu jauh lebih besar. Jadi di situ, Pak. Ya, ya. Ya. Sehingga politik anggaran yang saya mainkan itu bisa langsung menyentuh. Ya, kalau rakyat butuh mau sekolah apa, saya tinggal pemimpin. Saya bupati tanya, "You mau apa sekolahnya?" "Oh, saya mau jadi perawat." "Ayo, kamu bisa nggak?" "Bisa." "Tes lewat sekolah." "Mau jadi apa?" Bahkan ada gini, ada orang tua yang miskin. Ini saya ngalamin nih, tidak bisa sekolahkan anaknya. Anaknya pengen sekolah bidan pada saat itu. Datang ke rumah saya, datang ke rumah dinas, datang memohon sama saya, "Pak, anak saya sekolah bidan. Dia bercita-cita pengen jadi bidan. Tolong dulu, Pak. Saya ini nggak punya uang, bla 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 bla." Saya bilang, "Emangnya anakmu pintar?" "Oh, pintar anak saya." Mana ijazahnya?" Saya lihat, "Mana raportnya?" Saya cek, raportnya bagus. 8,9 gitu ya. Oke. Oh, ini udah cukup bagus. Saya bilang sama orang tua itu, "Gini ya, jangan minta sama saya bidan." Oh, dia bilang, "Pak, tolong sekali ini aja, Pak, saya minta tolong. Anak saya bisa sekolah." "Iya, saya bilang sama Anda, jangan minta sama saya bidan. Tapi minta sama saya anakmu dokter." Wah, kaget dia. Ada surprise jadi. Ya, kaget. "Dokter, Pak?" "Iya, dokter anak." Ya karena nilainya di atas KKM. Ya, akhirnya ya sekarang sudah jadi dokter, sudah mengabdi. Ya, artinya apa ya? Makna yang kita tangkap di sini bahwa sejatinya pemimpin itu harus mampu merespon imajinasi atau mimpi rakyat itu, bahkan melebihi ekspektasi mereka. Ya, coba bayangkan minta bidan tapi kita kasih dokter gitu loh. Ya seharusnya seperti itu gitu, karena kita ini sebagai orang tua dari seluruh masyarakat gitu. Ya, bagaimana coba bayangkan kalau anak Anda minta bidan, ya Anda kasih dokter, ya pasti anaknya juga senang gitu ya. Ternyata ya orang tua saya ini baik gitu loh. Kira-kira itu maknanya, Pak, ya. Dan memang pemimpin harus seperti itu, Pak. Ini kesempatan bagi Harus kita untuk out of melakukan. the box. Ya, kita harus kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Karena masa jabatan ini hanya 5 tahun, Pak. Saya sadar betul soal itu. Kenapa saya dipilih, kenapa saya duduk, kenapa saya dapat jabatan itu, kenapa saya dapat fasilitas, kenapa saya dihormati, kenapa saya mendapatkan penghormatan di mana saya pergi. Karena rakyat sudah memilih saya, gitu loh. Dan saya sadar betul bahwa dengan kehadiran saya sebagai bupati pada saat itu, saya harus balaskan itu kepada rakyat dengan janji yang pernah saya sampaikan. Sehingga ya di masa, walaupun hanya 5 tahun, tetapi rakyat bisa merasakan langsung. Baik, ini saya mewakili netizen juga ini perihal masalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis ini. Apakah mulus 100% atau memang di dalam program pendidikan gratis dan kesehatan gratis itu sedikit memang ada kegagalan juga, seperti apa bisa di? Ya, tentunya dalam pelaksanaan ini kan tentu banyak handicap yang muncul ya, dan tentunya kalau kami lihat secara keseluruhan itu sudah cukup berhasil. Overall. Ya, secara keseluruhan bisa berhasil. Ada 1-2 yang gagal ya, itu saya pikir itu lumrah terjadi. Tetapi bagi saya adalah semangat kami bagaimana mendorong masyarakat atau rakyat ini untuk mendapatkan hak-haknya secara positif sehingga mereka bisa jauh lebih produktif. Gitu, Pak. Legasi apa yang ditinggal selama menjabat selama 5 tahun ini? Ya, saya pikir ya saya waktu itu tanpa beban ya, saya bekerja saja, saya lakukan tugas-tugas saya, janji kampanye saya kepada rakyat saya lakukan, dan yang penting bagi saya adalah saya ini sebagai bupati pada saat itu, karena saya 3 kategori masyarakat ini, Pak. Masyarakat kita Nias secara umum dan Selatan secara khusus itu, masyarakatnya ada yang sedang mencari kesempatan. Oke. Kedua, masyarakat yang sedang menggunakan kesempatan.
Memanfaatkan. Ya, memanfaatkan kesempatan. Yang ketiga, menciptakan kesempatan. Oke. Jadi dari 3 kategori masyarakat kita ini, tentunya kita di mana? Pemimpin itu di mana? Menciptakan. Dari 1, 2 dari mencari kesempatan, menggunakan kesempatan. Yang ketiga ini menciptakan kesempatan. Ya tentunya kita pemimpin yang telah diberi amanah, yang punya kekuasaan yang sangat luas. Tentu kita menggunakan kesempatan untuk menciptakan kesempatan itu kepada rakyat, kepada orang banyak dengan segala potensi yang ada gitu. Ya. Dan sekarang bisa bayangkan ada kurang lebih 100 orang dokter, masyarakat itu bisa merasakan 100 orang dokter itu bisa melayani masyarakat dengan baik. Dan ini harapan kita kepada pemimpin-pemimpin berikutnya untuk bisa concern terhadap pembangunan sumber daya manusia. Karena saya percaya dan saya juga yakin teman-teman semua percaya bahwa kalau kita ingin keluar dari ketertinggalan kita ingin keluar dari kemiskinan kita ingin keluar dari segala keterbatasan kita. Golden gate-nya itu adalah ya memang pendidikan. Ya. Kalau pendidikannya baik, pendidikannya udah sangat representatif untuk bisa menciptakan juga kesempatan-kesempatan kepada orang lain gitu. Jadi kira-kira gitu. Baik, itu Bung berbicara Cornel. masalah pendidikan kesehatan. Saya mau nyinggung satu. Perihal pernah ada perusahaan BUMD kan? Iya. Nah, artinya apa saja program-program BUMD pada saat itu bila di compare dulu orang bilang, kalau di zaman saya nanti BUMD itu bagus, kalau di zaman saya pemerintah itu bagus. Nah, kira-kira tanggapan? Ya, kalau saya memang ingin membangun pada saat itu badan usaha milik daerah itu untuk terutama pada sektor pariwisata ya. Karena kita selalu gaungkan soal pariwisata. Tapi kalau kita tidak membangun, menyiapkan infrastrukturnya, ya tentu juga tidak akan lebih baik. Betul. Gitu ya. Maka ini BUMD ini concern terhadap kita udah coba membangun water park ya, bisa menjadi destinasi wisata baru kepada masyarakat. Tetapi waktu itu di ujung masa jabatan saya itu tidak berlanjut dan tentunya sebenarnya harapan kita ya kepemimpinan berikutnya itu bisa melanjutkan hal-hal yang baik. Ya. Saya pikir itu. Oke. Baik, itu perihal masa Bapak menjabat sebagai bupati, pernah jadi anggota DPR. Kita berbicara masalah untuk 2024 ini. Saya ada lihat yang forum grup Satu Tekad yang digagas oleh Pak Fegiji Duhunduru. Beliau itu berkeinginan agar masyarakat kita ini bisa satu tekad bulat untuk mendorong pemuda-pemuda Kepulauan Nias untuk bisa masuk ke Senayan di 2024. Nah, sementara ada 12, Pak. Ya. Bagaimana optimisme kita untuk menggapai itu? Karena 2019 kita gagal, fail. Maka Pak Fegiji Duhunduru pada saat itu sempat juga informasikan ke saya, bagaimana kita ini? Kenapa harus gagal lagi? Ayolah undang tokoh-tokoh itu, kita bulatkan satu tekad untuk 2024. Nah, kira-kira program-program yang mau disampaikan ke masyarakat nantinya sehingga orang-orang yang kita mau dorong itu yang benar-benar punya capable, integritas, dan mampu, bukannya sekedar seperti yang disampaikan tadi, tukang catat. Nah, seperti itu. Baik, Bung Cornel. Menyangkut soal ikhtiar kita yang digagas oleh Pak Fegiji Duhunduru ya. Itu memang saya kenal beliau yang selalu punya ide, gagasan yang berani untuk bisa diwujudkan gitu. Kalau kami sebagai peserta ya yang masuk di tahun 2024 ini, ya itu sangat positif. Kita sambut baik. Tentunya ini kita harus perlu berbicara lebih detail lagi dengan semua stakeholder yang ada. Ya. Dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh di tingkat kabupaten, tokoh di tingkat desa,
untuk bisa memberikan edukasi politik yang baik. Yang saya pikir masing-masing bisa menganalisa ya peluang-peluang yang ada, peluang-peluang yang bisa diciptakan di tengah masyarakat Kepulauan Nias, sehingga bisa suara masyarakat Kepulauan Nias ini tidak tersebar, tidak terpecah-pecah, tidak menjadi sebuah wujud kursi yang nyata untuk di Senayan. Jadi saya pikir ide dari Pak Faigi Jidunduru ini perlu direalisasikan, perlu dikomunikasikan ya lewat komunikasi yang intens, tentunya dengan pers ya, dengan informasi yang baik, dengan nawacita, apalagi konsen terhadap Kepulauan Nias yang sangat tinggi sekali, dan saya pikir ini momentum bagi kita untuk bisa mewujudkan itu. Jadi di sini pentingnya edukasi politik, informasi yang bisa disampaikan kepada pemilih kita untuk bisa memilih yang berpeluang menang. Artinya apa? Berarti ada kesediaan Pak Idealis Mandaki untuk bisa kita konsolidasikan ini. Karena Pak Faigi Jidunduru itu sering menyampaikan bagaimana kita harus dorong. Tidak ada lagi kegagalan karena kondisinya kita harus paham betul. Pasti orangnya itu sendiri yang membangun daerah, bukan suku lain. Ya sangat setuju. Ya, itu justru menguntungkan para kontestan ya, para calon-calon, dan kami sangat apresiasi itu ya. Tentunya ada tokoh yang di Jakarta ini yang menginisiasi untuk bisa bagaimana putra-putri terbaik daripada masyarakat Kepulauan Nias ini untuk bisa mewakili Senayan, karena sangat besar manfaatnya, Pak. Ya, kalau ada perwakilan kita yang duduk di Senayan, selain kebanggaan kita sebagai Ononiha, ya, juga tentunya apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat secara keseluruhan itu dalam aspek pembangunan, ya, tentunya lewat daripada wakil-wakil ini bisa menyuarakan, untuk bisa menyampaikan, untuk bisa, ya, bila perlu dengan kewenangan yang ada untuk bisa menekan, dalam tanda petik ya, menekan untuk bisa mengalokasikan anggaran di Kepulauan Nias. Ya, dengan pengalaman saya ya, saya tahun 2004-2009 Pak, saya menyadari betul gitu betapa pentingnya kehadiran saya di DPR RI. Waktu itu Pak terjadi bencana ya, di kepulauan ya, tsunami ya. Yang terjadi, kita minta perhatian pemerintah pusat untuk bisa membangun ya, recovery kembali. Tetapi dengan kehadiran kita, kehadiran saya, dengan kehadiran Pak Yasona pada saat itu, terus ada kehadiran Pak Arisman Jagete pada saat itu, kita menyuarakan kepada pemerintah, kita mencoba menekan secara politik kepada pemerintah bahwa ini rakyat kami ini butuh atensi. Ya. Karena waktu itu lahirlah undang-undang yang namanya Badan Rekonstruksi Rehabilitasi Aceh Kepulauan Nias. Sebelumnya itu Pak, Sumut Aceh dan Sumut. Ya. Ini kan mengandung makna politik anggarannya, jika Sumut maka secara politik bahwa anggaran itu akan pindah ke Sumut. Sumut yang mengelola, tidak langsung gitu ya. Tetapi waktu itu kami mencoba menginterupsi pemerintah, pada saat itu Menteri Keuangan, Bappenas pada saat itu Pak Ibu Sri Mulyani. Ya, kita sampaikan, kita interupsi, dan di setiap pertemuan kami sampaikan aspirasi itu bahwa yang kena musibah itu bukan Sumut. Ya, yang kena itu adalah Pulau Nias gitu. Maka saya ingin title undang-undang itu berubah menjadi dari Aceh Sumut menjadi Aceh Kepulauan Nias. Sampai saya agak sedikit nekan pada saat itu waktu rapat di Puncak waktu itu, saya bilang kalau kayak gini, kalau boleh minggu depan jangan ada rapat lagi gitu. Untuk apa sama kami gitu ya? Percuma. Kalau ini menjadi Badan Rekonstruksi Rehabilitasi Aceh Sumut, nggak ada artinya bagi kami. Jadi saya harap Bu Bappenas, ya, Bu Sri Mulyani untuk bisa merubah itu menjadi Aceh Kepulauan Nias. Saya juga melakukan komunikasi dengan Pak Agung Laksono pada saat itu Ketua DPR,
dan beliau sangat responsif sekali, dan saya telepon juga pada saat itu Menteri Dalam Negeri, saya interupsi, di setiap paripurna saya interupsi terus. Akhirnya ini menjadi atensi pemerintah, dan pada saat pertemuan berikutnya saya diajak untuk ketemu, dan mereka sampaikan, oke, aspirasi itu kita terima dengan berubah title menjadi Badan Rekonstruksi Rehabilitasi Aceh Kepulauan Nias. Ini adalah sebuah kepuasan bagi saya ya. Artinya kehadiran saya pada saat itu sebagai wakil rakyat Pulau Nias itu saya bisa laksanakan ya, karena disitulah rakyat itu butuh peranan kita gitu ya. Sehingga dampaknya apa? Anggaran triliun itu masuk di Kepulauan Nias. Sampai-sampai kontraktor kita itu tidak sanggup menangani proyek-proyek seperti itu. Ya, jadi kenapa saya katakan itu begitu pentingnya ada perwakilan kita di Senayan. Karena ini menyangkut kepentingan politis secara nasional kepada Kepulauan Nias. Itu pertama, Pak. Ini pengalaman saya ya. Yang kedua, pada saat kita berjuang untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Nias. Tentunya Provinsi Kepulauan Nias ini basicnya adalah kabupaten. Pada saat itu kabupaten cuma dua, ya. Nias Selatan sama Nias. Ya. Di sini juga ada waktu itu Pak Binahati Baiha ya, Bupati pada saat itu di Nias, terpanggil untuk bisa melakukan gerakan gitu ya, sehingga dimongkarkanlah Nias Barat, Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Kita waktu itu di DPR menyambut, menjadikan itu menjadi hak inisiatif DPR. Oke. Ya. Saya ada di situ, Pak Yasona Lawli ada di situ, Pak Aris Manjageta ada di situ. Dan kita mencoba mengumpulkan tanda tangan dan direspon sangat positif oleh Bupati pada saat itu, Pak Binahati Baiha. Sehingga Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli bisa mekar. Dan kita sekarang sudah bisa menjadi 5 kabupaten, 4 kabupaten, 1 kota. Tentunya ini sangat layak sekali dan memenuhi syarat secara undang-undang untuk bisa menjadi sebuah Provinsi Kepulauan Nias. Itulah pentingnya, ya, pentingnya bagi kita, apalagi dengan sekarang adanya keinginan masyarakat lagi membangkitkan aspirasi soal Provinsi Kepulauan Nias. Tentunya kalau ini tidak ada yang menggaungkan, tidak ada yang memfollow up, jika tidak ada yang mengingatkan di tingkat pusat itu, maka tidak akan pernah keluar dari meja mereka para pejabat-pejabat itu. Ya. Karena secara politik kita punya hak untuk bisa menyuarakan kepentingan daerah itu. Baik, menyinggung perihal masalah pemekaran ini, Pak. Ya. Dan sempat Bapak singgung tadi, ada Pak Yasona Lawli, ada Pak Aris Manjageta. Ya. Yang pada saat ini, suka tidak suka, senang tidak senang, ada orang tua kita, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hamonangan Lawli. Apakah tidak ada kerinduan masyarakat kita ini, ya kita minta advice bagaimana ini bisa terjadi, gitu kan? Artinya kita harus seperti Pak Idealis Mandaki ini kan mantan anggota DPR RI, mantan bupati, yang tentunya punya kapabilitas untuk bisa membuat suatu komunitas. Kita sounding ke beliau bagaimana ini kita bisa, termasuk kepada ketua BPPKN ya. BPPKN ya. Nah, jadi jangan hanya pada saat setiap perpolitikan muncul ini. Ya, nah ini kadang-kadang mengganjal juga hati saya. Ini berarti dijadikan konsumsi komunitas politik ya, betul. Sehingga sudah selesai nanti redup lagi. Nah, bagaimana kira-kira? Ya, memang jujur saya katakan saya termasuk yang sangat tajam mengkritisi BPKN itu ya. Badan Persiapan Pemekaran Kepulauan Nias yang sudah mandek. Dulu zaman kami, pada saat kami bupati, ada Forkompinda ya. Kami bupati-bupati itu Kepulauan Nias itu Forkada itu punya tekad gitu ya. Bahkan anggaran pun kami
luncurkan gitu secara resmi dari APBD gitu untuk bisa mewujudkan ini karena biaya operasional semua. Tapi yang saya tangkap ya dari BP ketua pengurus para BP2KN ini ya ini perlu diingatkan kembali lah ya. Mumpung tokoh kita yang kita hormati Pak Menteri Pak Yasona Lawli sebagai Menkumham untuk kita bersama-sama menyuarakan ini lagi gitu ya. Saya yakin kalau semua stakeholder, semua para pemangku kepentingan ini duduk bersama pasti bisa terwujud, Pak. Saya yakin itu. Kalau pengalaman kami dulu ya waktu kami jadi bupati kita bisa mendrive ya untuk bisa mewujudkan hampir sampai ketok palu pada saat itu. Mungkin kita masih belum beruntung ya. Tetapi kita sudah sampai pada saat itu, Pak. Tinggal ketok palu gitu. Bayangkan. Ya. Di 2014 ya. Iya, kalau tidak salah. Ya. Itulah harapan kita sekarang ini, maunya pengurus BP2KN ini mencoba ya untuk bisa, kan sudah dikasih mandat. Betul. Sudah dikasih tugas ngelit kita untuk bisa berjuang. Ya. Ya. Ayo kita, ini mumpung lagi kepentingan politik tingkat nasional membentukkan suara Nias nih. Betul. Ya. Contohnya kalau kita mau dukung siapa gitu. Pak Ganjar. Oke, Pak Ganjar. Ini kalau kami dukung Anda di sini, bisa nggak jadi Kepulauan Nias ini jadi satu provinsi gitu. Yeah. Sayang loh Jokowi itu suaranya 2 periode itu di atas 90% di Kepulauan Nias itu. Ya. Apa yang kita dapatkan sampai sekarang? Nggak ada, Pak. Ya. Nah, ini yang kita dorong, mengingatkan Pak Jokowi, mudah-mudahan di ujung jabatan beliau ini, pemerintahan beliau ini, dengan figur Pak Yasona Lawli yang mewakili kita ini, bisa menggiring kita, bisa memimpin kita untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Nias. Gitu. Baik Bang, itu ekspektasi. Makanya ini saya sering menyampaikan, bahkan pada saat saya wawancara Pak Andika, di luar dia sempat menyinggung Kepulauan Nias, saya serempet di sana biar Kepulauan Nias ini juga diperhatikan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya kita sudah coba ya, waktu dulu di masa pemerintahan saya, infrastruktur untuk menuju sebuah provinsi Kepulauan Nias itu kita sudah siapkan. Termasuk kita membangun lanal pada saat itu. Yeah. Bisa bayangkan Pak, itu Sibolga saja baru tipe C. Ya, pangkatnya mungkin baru letkol gitu ya. Kalau di sana kolonel. Kalau kita di Kepulauan Nias itu, artinya ini sebuah infrastruktur yang kita siapkan untuk menuju provinsi gitu. Bayangkan bisa dari kelas C, kita kelas B, kolonel gitu. Ya, jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita siapkan untuk bisa mewujudkan itu. Dan Ononiha itu pasti tolak, pasti bisa gitu. Ya, apalagi ada Pak Yasona, ya tentu dengan harapan kita bisa mau menyisihkan waktunya yang sangat super sibuk untuk bisa mewujudkan harapan besar masyarakat Kepulauan Nias ini untuk jadi, karena hanya itu bisa kita keluar, hanya cara itu bisa kita sejajar dengan saudara-saudara kita di luar Pulau Nias gitu loh. Baik, terima kasih banyak closing statement untuk apa yang mau disampaikan ke masyarakat kita, termasuk semua konklusi yang akan dilakukan. Kalau saya ya pertama nawacita berkibar terus, berkembang terus untuk bisa menjadi kelak nawacita yang hebat, yang menjadi salah satu media yang mainstream di Republik ini. Yang kedua, harapan saya kepada seluruh masyarakat Kepulauan Nias yang ada di Pulau Nias maupun yang ada di luar Pulau Nias untuk bisa punya hati yang besar untuk bisa membangun Kepulauan Nias lewat tahun politik 2024 ini untuk bisa
memberikan suaranya kepada masyarakat atau calon-calon Kepulauan Nias. Jadi itu harapan saya, dan mari kita menggunakan hak pilih kita dengan baik dan benar untuk bisa mensukseskan program pemerintah ini, program nasional soal pemilu di tahun 2024. Baik Bang, terima kasih banyak. Semoga ekspektasi, harapan semua masyarakat kita bisa terwujud. Artinya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, forum tekad untuk 3 Ononiha di Senayan itu bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, termasuk Provinsi Kepulauan Nias. Demikian wawancara eksklusif dengan Bapak Idelis Mandaki. Kami undur diri dan kita akan ketemu di sesi-sesi berikutnya dengan narsum-narsum yang lain. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat Ya siang. Pak. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih.